Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dan rekan saya perjuangan Widodo dari Forum News Network. Kita sama-sama Forum News Network. Tapi saya punya Bang Edi Channel. Saya Jejak Widodo. Jadi penonton bisa milih. Habis nonton saya, beliau atau sebaliknya. Ya, atau tapi itu nggak gitu penting. Yang paling penting yang di tengah. Siap. Setuju kan? Setuju. Anak muda keren, ganteng. Untung gua cowok. Ubedillah Badrun, ya. Apa kabar, Bet? Sehat, Bet? Baik, alhamdulillah. Saudara sekalian, ini orang yang punya peran sangat penting di balik apa namanya ya? Gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa. Beliau sehari-harinya dosen ya, dosen UNJ, berarti PNS ya, ASN ya? Iya, saya ASN, aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil penguasa. Oh ya, Oh ini negara, mungkin, ya? Ini mungkin jadi jawabannya kenapa ASN Badung seperti ini, karena dia negara bukan penguasa ya. Oh iya, harusnya tetap negara beda dengan penguasa. Oke. Saya kira Badung itu kan persepsi. Tafsirnya bisa berbeda. Tergantung sudut pandang. Betul. Di Ponorogo itu penjahat kata Belanda. Pitung itu kata perusuh. kita pahlawan. Pitung itu perusuh kata Belanda kalau kata kita pahlawan. Ini ngobrol kemana-mana. Saudara sekalian, ini saya dengan Widodo mengeroyok Ubed. Ini saya kira momen langka, Bid ya. Iya, betul. Karena kita ini sekarang lagi di Garut, Jawa Barat. Ada di sela-sela event Kongres Umat Islam Jawa Barat. Nah, beliau nanti akan salah satu pembicara yang ditunggu-tunggu ya. Tapi kita nggak ngomong itu, kita ngomong Ubed sebagai sosok pergerakan, ya Bet ya. Bet, bisa cerita nggak, Bet? Sebetulnya situasi sekarang udah seperti apa negara kita ini? Kalau kita melihat Indonesia hari ini, itu kan tentu kita menggunakan data. Jadi misalnya data ekonomi. Kalau saya sih melihat ekonomi kita masih stagnan kan, tumbuh dikit. Misalnya kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara ASEAN, ya sangat jauh kita. Kita sekarang 5,7% kan. Ya, dan itu bangga betul ya. Iya. Setelah Filipina lebih dari 7%. Vietnam lebih dari 13%. Malaysia 14%. Jadi sebetulnya Singapura loh, apalagi jauh. Jadi saya kira kalau kita membandingkan ekonomi kita dengan negara-negara ASEAN saja, kita masih kalah. Jadi jangan terlalu GR dan apalagi membangga-banggakan. Tapi kita perlu bersyukur. Karena ekonomi kita naik itu sebetulnya bukan karena kinerja yang luar biasa, melainkan tapi lebih karena harga komoditi kan. Harga sawit dan batu bara yang naik yang membuat kemudian bertuan kita cukup tertolong di situ. Oke. Nah, yang lebih parah dari praktek ekonomi kan sebetulnya bagaimana sumber-sumber kekayaan alam kita dikuasai oleh segelintir orang. Iya. Saya misalnya merenung, kita dapat untung banyak sebetulnya dari batu bara. Iya. Ya kan? Tapi pertanyaannya, yang ratusan triliun dari batu bara itu siapa yang dapat menikmati sekarang? Segelintir orang. Padahal ini saya potong soal batu bara, soal tambang minerba ya. Bagaimana Abraham Samad itu pernah mengatakan kalau korupsi di sektor tambang bisa dikikis secara maksimal, itu kita nggak perlu utang 7.000 triliun dan tiap warga dapat 30 juta rupiah setiap bulan. Saya kira itu betul sekali. Jadi karena satu problem kita yang paling krusial soal korupsi. Korupsi di tambang belum dibongkar banyak. Dari korupsi yang di APBN saja misalnya itu luar biasa. KPK pernah melakukan satu kajian penting bahwa korupsi kita dari APBN itu hampir 10% kurang lebih. Kalau setiap tahun kita punya 2.500 triliun, dalam setahun kita 250 triliun. Itu yang dikorup. Iya, itu pakai logikanya KPK yang 10%. Kalau pakai perspektifnya Sumitro 30%. Lebih ngeri lagi ya kan. Dan saya kira KPK juga pernah melakukan satu analisis bahwa ternyata banyak pengadaan barang dan jasa itu di korupsinya hampir 35%, Pak. Jadi itu angka yang luar biasa. Dan ini penyakit besar Republik ini. Jadi kalau di dalam studi-studi sosiologi korupsi dan lain-lain kita ingin membangun atau meminimalisir, mengikis praktek korupsi sejak tahun 98, hari ini belum
Belum ya. terjadi perubahan itu. Reformasi tidak membuahkan hasil seperti diharapkan ya. Betul. Cuma ganti pemain aja ya. Betul. Karena korupsi masih merajalela kan. Dan apa yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi tentang penguatan KPK sama itu, sekali tidak. Sama sekali enggak. Itu saya kira kita harus berani mengatakan bahwa itu ya lip service. Lip service. Lip service. Kata Ngomong BEM UI, kosong lah ya, king of Itu BEM mahasiswa sudah seberani itu. ya. The king of lip service ya kan. Nah, Jadi ngomong-ngomong ini saya mahasiswa kira- ini kan sejarah di mana-mana, bukan cuma Indonesia. Pemuda mahasiswa ini kan punya peran sangat sentral ya dan dominan ya. Sampai beberapa waktu lalu masih terdengar emak-emak atau apa segala macam, ini mahasiswa kemana? Beberapa waktu yang lalu ya, maksud saya ya. Karena peran mereka tuh nyaris digantikan oleh emak-emak militan ini kan. Iya. Nah, sekarang sebagai dosen yang sehari-hari berkumpul dengan mahasiswa, bagaimana pandangan Kondisi mahasiswa realnya sekarang? seperti apa? Kondisi real mahasiswa. Jadi saya kira pertama saya sih masih sangat intensif ya dengan mereka karena setiap hari saya mengajar Ya. dan mereka memberikan pandangan-pandangan yang sangat kritis terhadap kondisi sekarang dan pikiran-pikiran mereka juga cukup progresif. Jadi ketika melihat Indonesia hari ini ya mereka juga marah sebetulnya. Kami diajarkan idealisme di dalam kampus, Oke. bicara soal politik, soal etika politik, Iya. soal fatsun politik. Tapi mereka dihadapkan pada satu realitas yang justru politik kita jauh dari hal-hal etis di dalam penyelenggaraan negara misalnya. Mengabaikan moralitas politik dan lain-lain. Dan Etikabilitas kalau versi Rocky itu. ya betul, etikabilitas itu memang nggak nampak ya di lapisan elit politik kita. Itu yang membuat mahasiswa juga sebenarnya masih menyimpan semacam kemarahan yang tersembunyi sebetulnya. Nah, mereka luar biasa sudah dalam 3 tahun terakhir, Bang. Jadi tahun 2019, 2020, 2021 sampai sekarang, saya melihat mereka masih cukup konsisten. Nah, persoalannya memang mereka kan tidak hanya urusan demonstrasi ya. Ya. Tugas utama mahasiswa itu kan sebetulnya 3. Oke. Pertama dia menggali ilmu, mempelajari ilmu pengetahuan Ya. yang disebut dengan pendidikan itu, pembelajaran di kampus. Yang kedua mereka juga melakukan riset. Nanti ujungnya produknya adalah skripsi misalnya. Dan mereka juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebetulnya demonstrasi itu adalah bagian penting dari tanggung jawab moral mahasiswa terhadap rakyat. Karena masih merasa bahwa mereka juga disubsidi oleh rakyat kok. Baik di kampus negeri maupun di kampus swasta. Sumbangan rakyat pada mereka tuh besar. Nah, saya mau ngomong soal mencoba mengaitkan mahasiswa dengan kondisi rakyat ya. Kan biar bagaimanapun mahasiswa kan rakyat. Paling tidak orang tua mereka kan rakyat. Mereka mengalami susahnya yang sama dengan rakyat, ya kan? Nah, gimana nih? Saya mendengar gosip entah benar atau enggak. Jadi sebagian besar mahasiswa tuh sekarang kesulitan bayar uang kuliah itu. Sehingga kampus mesti bagaimana bingung juga gitu. Ya, saya kira kalau di hitungan saya tuh ya hampir 50%. 50% ya. Efek dari ekonomi yang 50% mahasiswa terdampak. Pandemi lalu kemudian cara-cara berekonomi kita yang bermasalah atau tak keluar negara dan macam-macam itu luar biasa dampaknya cukup besar. Bahkan ratusan mahasiswa ada yang terjerat pinjol misalnya. Untuk bayar kuliah ya? Ya udah macam-macam kan untuk cari duit lagi macam-macam kan itu. Jadi situasi berat ini membuat mahasiswa sebetulnya ada semacam kompleksitas di dalam dirinya. Ada beban ekonomi yang berat, ada juga rasa tanggung jawab pada masyarakat karena orang tuanya juga mereka kan merasakan ketika BBM naik, harga sembako naik dan seterusnya mereka merasakan betul. Bahkan ongkos ya akibatnya kan ke ongkos juga ya naik. Kalau mereka naik motor, BBM naik dan seterusnya. Jadi mahasiswa saya karena bergaul dengan mereka, Pak, kami ini sebetulnya merasakan penderitaan itu. Cuman kan persoalannya apa kemudian mereka akan juga melakukan sesuatu yang besar. Saya sih meyakini bahwa mereka masih menyimpan harapan besar untuk melakukan perubahan. Ada nggak indikator mereka akan melakukan hal yang besar tadi? Kalau dari indikator sebetulnya kan ada. Misalnya BEM dari banyak faksi masih punya narasi yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwa rezim ini telah melakukan puncak pengkhianatan. Wah, itu dasar itu. Itu mahasiswa loh bilang. Dasar itu. Puncak pengkhianatan. Puncak pengkhianatan. Pengkhianatan pada siapa? Pada rakyat. Di tengah rakyat menderita mereka berpesta korupsi. Itu pengkhianatan dan itu menyakitkan. Jadi itu mahasiswa menyimpulkan. Bukan
saya, akademisi itu kan tugasnya saintifik ya. Mengajak berdiskusi, saling membuka data, menguji data, membuka wawasan, apakah menjadi pemantik dan seterusnya. Itu kan itu respon mahasiswa ya. Tapi saya kira yang bisa menggerakkan mahasiswa itu adalah kemampuan mereka menangkap informasi yang benar dan membangun argumen yang kuat. Sehingga mendorong mereka untuk bergerak. Bahwa ini data ini benar dan mereka harus bersikap gitu. Nah, kalau ada pertanyaan gini ya Kang Ube, kenapa gerakan mahasiswa sejauh ini tidak mengerucut pada kekuatan seperti 98? Ada kendala apa sebetulnya? Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya di dalam kampus, ketika intervensi kekuasaan begitu besar, jumlahnya hampir 35%. Apa ini? Penentu siapa akan bakal menjadi rektor. Suara pemerintah ya? Suara pemerintah 30%. Jadi kalau ada kampus yang ada seorang calon rektor terpilih oleh musyawarah senat, mayoritas tuh 60%, tiba-tiba menunggu suara dari rezim, dari menteri presiden juga kan. Nah, kalau mereka bilang suara kami 35% untuk si B, ya si A bisa gagal. Ya mereka diintervensi dan seterusnya, akhirnya menjadi alat dari pemantau di dalam kampus. Nah, mahasiswa salah satunya juga dipantau untuk gian-gian semacam itu. Jadi saya kira juga ada paradigma yang keliru di dalam elit kampus itu. Jadi seolah-olah mahasiswa yang kritis itu adalah ancaman. Padahal masa depan Republik ini kan ruwet. Dan generasi yang mampu menghadapi kerutan Republik ini adalah mereka yang memiliki tradisi intelektual yang kuat, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, critical thinking itu bagian penting untuk membangun satu habitus intelektual yang bisa menjawab masa depan. Karena masa depan perlu inovasi kan, kreativitas. Inovasi dan kreativitas hanya mungkin terjadi jika ada sikap kritik. Dan anehnya setiap yang kritis itu, apakah mahasiswa, masyarakat atau politisi, termasuk dosen dianggap nyinyir. Nah, kan seperti itu yang terjadi. Itu bahaya. Negeri dalam keadaan bahaya. Kalau nyinyir masih mending. Apa ujaran kebencian. Kena pasal karet. Ini tadi kita ngomong soal kampus, rektor segala macam. Tapi kan ada forum rektor yang kemarin bikin di Jogja itu kan cukup kencang itu. Apa ini sebagai seorang praktisi pendidikan di kampus, bagaimana melihat ini? Apakah ada tanda-tanda kebangkitan, tanda kutip kesadaran rektor dengan situasi yang sebenarnya atau bagaimana? Jadi sebetulnya di kalangan cendekiawan, para profesor itu kan memiliki kesadaran kuat ya, tentang bagaimana mereka secara objektif, secara saintifik melihat realita. Saya hari ini masih meyakini bahwa kebanyakan profesor itu mungkin lebih dari 50%. Mereka memang ada yang dikooptasi oleh birokrasi, oleh ancaman-ancaman tertentu dan sebagainya. Tapi mungkin lebih dari 30% mereka memiliki kesadaran kritis. Tapi mereka itu masih menyimpan sikap kritis dalam kesembunyian mereka. Maka munculnya para profesor yang sempat protes ke KPK dan ke istana ketika KPK dilemahkan. Itu artinya kita akademis itu nggak diem loh. Ada loh cukup banyak para profesor yang masih punya integritas. Tapi hanya 35% itu. Tapi ya itu jumlahnya minoritas itu. Atau dibandingkan dengan mereka yang mengikuti rutinitas di kampus, kegiatannya rutin mengajar. Tapi jangan khawatir dengan jumlah kecil, Bos. Al-Quran itu bilang kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah. Ini Bang ini. Betapa banyak kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar. Inilah, ada binilahnya tapi kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan. Jadi kembali ke rektor tadi, rektor dan dosen emang sengaja dibikin mereka sibuk dalam urusan itu ya, supaya tidak berpikir kritis. Saya kira hari-hari ini memang akademisi disibukkan dengan hal-hal administratif. Kemudian ngajar, bikin kisi-kisi apa segala macam ya. Semua laporan, ditambah lagi tugas-tugas tambahan, harus menulis jurnal dan lain-lain. Riset harus hampir setiap semester misalnya. Itu tugas-tugas rutin yang sebetulnya beban tambahan, menjauhkan dari pengabdian masyarakat tadi ya. Ini kan kita sebentar lagi mulai acara kita, tapi saya ingin menjadikan pertanyaan Widodo tadi sebagai pamungkas tentang kerinduan rakyat terhadap gerakan seperti 98. Gini, sebagai seorang praktisi yang bergaul akrab erat dengan mahasiswa, ada nggak tanda-tanda seperti itu? Kalau ada, apa itu tandanya? Dan
Cia, kapan itu Kira-kira kapan? ya sama lah Saya kira kita semua paham bahwa rapor dari pemerintahan ini buruk. Kebakarannya merah ya. Yang kedua bahkan pemerintah sendiri yang mengatakan bahwa tahun depan itu gelap. Wow. Badai. Bukannya masa depan itu disebabkan karena dua faktor. Pertama karena sistem yang tidak mampu menghadirkan pemerintahan ini menjadi efektif dan sesuai dengan tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, aktor-aktor yang bermasalah. Jadi kalau aktornya masih bagus, sistemnya masih agak sedikit berantakan, biasanya bisa memperbaiki sistem. Nah ini sistemnya bermasalah, Aktornya nggak bagus. aktornya bermasalah. Bagaimana mau bagus? Bagaimana mau kita berharap? Jadi kita memang ya masa depan kita perlu ada satu agenda perubahan besar. Nah pada titik itu sebetulnya memungkinkan adanya satu langkah perubahan besar ke depan. Dan kita mesti bertanggung jawab semuanya bahwa kita membutuhkan perubahan besar untuk republik ini yang kita cintai. Jadi nggak bisa kemudian ini kita biarkan porak-poranda republik ini. Nah aktor intelektual, para cendekiawan, para ulama, para pendeta, para biksu harus punya visi yang kuat ya, untuk membuat bangsa ini berubah. Saya kira itu. Saya masih punya harapan itu. Dan di antara aktor-aktor tadi untuk aktor-aktor perubahan, mahasiswa adalah aktor terdepan yang paling netral, yang tidak ada kepentingan lain kecuali kepentingan masa depan mereka. Saya kira itu. Jadi saya masih sangat respect dengan mahasiswa dan mereka punya. Kalau kita lihat sejarah 98 itu kan mahasiswa tumplek-blek ya sampai menduduki gedung Dewan DPR MPR. Kalau sekarang kan mereka sudah mulailah aksi-aksi Omnibus Law, revisi Undang-Undang KPK segala macam dan sudah mulai gesekan-gesekan. Ada yang bilang bisik-bisik ini perlu dieskalasi lagi nih ya. Pertanyaannya sorry ya. Ini provokasi ini. Jadi, tapi saya kira gini, dalam studi-studi sosial movement ya, gerakan-gerakan sosial di banyak negara itu, makin rezim itu koruptif, makin performanya tidak adil, itu makin mempercepat eskalasi. Jadi sebetulnya jangan salahkan rakyat, jangan salahkan mahasiswa. Hal itu terjadi. Yang paling bersalah adalah kegagalan rezim mengelola negara. Dan mahasiswa tetap punya kesadaran itu kan? Oh sampai masih, hari ini. masih. Sehingga sampai pada satu titik Bahwa mereka akan melakukan perubahan. Siap. Jadi harapan nggak boleh hilang. Ya, dengan harapan itu kita tetap hidup kan. Dan saya kira Tuhan melarang kita putus asa toh. Iya. Mantap saya kira. Oke, saudara sekalian, ini ngobrolan bahaya juga makin lama. Tapi menarik betul kita mendapat insight pencerahan dari anak muda yang dari umur jauh di bawah saya tapi rekam jejak dan kontribusinya jauh di atas saya. Pemikiran jauh ke depan. Ya. Oke, Dak, kita selesai ya. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Saya Edi Mulyadi dari FNN. Saya Widodo dari Jejak Widodo. Curang. Sama FNN. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.